الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa azab di dunia sebagai DP, ditambah lagi penyelesaian pelunasannya di akhirat. Jadi salah satu dosa yang disebutkan azabnya langsung di dunia, dan yang di dunia itu hanya DP saja, itu adalah durhaka pada kedua orang tua. Adapun di akhirat nanti tentu perkara yang lebih pedih lagi akan dirasakan. Oleh sebab itu penting untuk kita ketahui seperti apa kita ini, termasukkah kita orang yang berbakti pada orang tua kita. Apakah orang tua kita itu masih ada bersama kita, atau orang tua kita sudah berada pada alam yang lain, yakni alam setelah alam dunia, yakni alam barzakh. Dan alam dunia ini disebut sebagai alam tempat menanam, bukan alam tempat menuai. Jadi di dunia inilah tempat kita menentukan nasib selanjutnya. Nasib kita di alam rahim ditentukan oleh usaha ibu kita, bagaimana ibu kita itu memelihara kita, menyayangi kita di alam rahim itu, sehingga kita selamat sampai lahir. Akhirnya kita dewasa. Setelah kita dewasa, lepaslah tanggung jawab diri kita ini kepada pribadi kita masing-masing. Maka kita sendirilah yang memiliki peran yang besar akan menuju kepada mana kita itu hidup di dunia ini. Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salasu ayatin, ada 3 daripada ayat, nazalat makrunatan bisalasin, yang Allah turunkan berdampingan dengan 3 ayat selanjutnya. La yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha, tidak Allah terima hanya salah satu bila kedua-duanya tidak dikerjakan. Ihdaha, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 92, bunyi ayatnya, taatilah olehmu Allah dan taatilah olehmu Rasul. Ini namanya muqaranah, jadi bersamaan, ada perintah yang sama terhadap 2 hal. Disuruh patuh pada Allah, taat, dan disuruh patuh pada Rasulullah, harus taat. Allah enggak menerima taat pada salah satu saja. Kita taat saja pada Allah tapi tak taat pada Rasul, enggak diterima. Kita taat pada Rasul tapi tak taat pada Allah, tidak diterima. Baru diterima kalau dua-duanya kita kerjakan, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ini ayat yang pertama. Tadi disebut ada 3. Faman atau Allah, maka barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasula, dan dia tidak taat pada Rasul, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima ketaatannya itu. As-saniyatu, adapun ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, surah Al-Baqarah ayat 110. Dirikanlah olehmu salat dan kerjakan olehmu zakat. Nah, orang yang menjalankan sholat saja enggak bayar zakat, enggak diterima. Orang yang zakat saja enggak sholat, tidak diterima. Harus dua-duanya. Namanya makrunatan, sesuatu yang berdampingan dan menjadi prasyarat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu, maka barang siapa yang sholat tapi tidak berzakat, maka tiada diterima daripada ibadahnya itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salisatu qauluhu ta'ala, yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, aniskurli waliwalidayka, kamu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waliwalidayka, dan kamu bersyukur pula kepada kedua orang tuamu.
Faman syakarallaha wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Maka jikalau ada orang yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang seperti apa dia kerjakan syukurnya, tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tiadalah diterima salah satu di antara kedua pekerjaannya itu bila tidak dikerjakan secara bersamaan. Nah, ini penegasan daripada Al-Quran mengenai betapa kedudukan orang bersyukur kepada orang tua, maknanya berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk daripada orang itu berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa seseorang itu dikatakan barang siapa yang tidak berdoa dalam hari-harinya, baktinya kepada Allah itu diakui Allah bila ia mengerjakan solat 5 waktu. Bentuk syukur kepada Allah itu solat 5 waktu. Maka yang makrunah, maksud makrunah yang berdampingan dengan taat pada Allah itu, bersyukur pada Allah dengan wujud solat 5 waktunya itu, maka syukurnya kepada orang tuanya mesti sama dengan 5 itu juga. Maka dia mendoakan kedua orang tuanya 5 kali setelah dia solat. Maka barang siapa yang tertinggal dari mendoakan kedua orang tuanya setiap selesai dia solat 5 waktu, maka dikatakan sebagai orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang paling halus, hanya lupa berdoa saja. Bagaimana yang lebih dari ini? Berkata kasar, tidak memenuhi kebutuhannya, melawan dan lain sebagainya. Nanti pada lanjutan kita akan lihat lebih lebih mengerikan lagi kalau kita tidak berbakti pada kedua orang tua. Qala Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Uyainah berkata, man shalla shalawatil khamsa, barang siapa yang mengerjakan salat 5 waktu, faqad syakarallaha taala, sungguh dia telah menunaikan syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'a liwalidaina, barang siapa yang berdoa untuk kedua orang tuanya, fi adbaris sholawati, dalam setiap selesai dia mengerjakan solatnya yang 5 itu, faqad syakarolahuma, maka sungguh ia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Demikian disebutkan di dalam kitab Dalilus Sailin halaman 110. Li'anna Allah Ta'ala, kenapa dikatakan begitu kata Imam Ibnu Uyainah? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, telah berfirman. Apa firman-Nya Allah? Aniskurli wali walidaika, kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Fasyukrullahi ayyusalliya fi kulli yaumin 5 marratin, maka syukurmu pada Allah salat 5 waktumu itu dalam setiap hari. Wa syukrul walidaini, dan adapun syukurmu kepada kedua orang tuamu, ayyad'u lahuma fi kulli yaumin 5 marratin, adalah doamu kepada kedua orang tuamu itu 5 kali di dalam setiap harinya. Itu minimal. Jadi ingat-ingat selesai salat subuh tadi itu. Ada yang sudah lupa tidak baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ucapkan sekarang. Kita sudah dengarkan ilmu keterangannya, segera dipenuhi. Barangkali tadi ada yang lupa karena buru-buru, setelah wirid kita lupa, maka dalam wirid itu selipkanlah itu. Jadi setelah kita baca wa ilaihil masir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya kita baca tuh, baca Al-Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah ayat terakhir itu, kemudian Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu dia, itu doanya. Jadi setelah itu baru kita ucapkan doa yang lain itu, yang subhanallah 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 alhamdulillah Allahu akbar, biar enggak lupa. Kenapa? Ini jaminan di sini nih. Kalau kita lupa, termasuk enggak berbakti pada orang tua. Maka guru-guru kita dulu ngajari kita itu, bahkan setelah surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rabbighfirli wali walidayya, amin. Begitu para ulama-ulama zaman dulu begitu. Dimasukkan di dalam
setelah selesai baca Al-Fatihah dalam solat, Rabbighfirli wa li walidayya amin. Berbakti pada orang tua. Kenapa yang demikian? Banyak kisah. Di antara kisah yang paling terkenal adalah kisah yang disebutkan mengenai seorang sahabat yang bernama Alqamah. Masyhur sudah ini kisahnya. Kisah Alqamah ini sudah kita dengarkan dari guru-guru kita itu, kita dengar bahkan dari kita masih kecil diceritakan, tapi kita belum jumpai dalam kitabnya. Nah, sekarang kita baca dalam kitabnya. Apa betul atau ada kisah Alqamah itu? Ternyata ada memang kisah Alqamah kita baca. Ini orang soleh, bukan orang yang enggak soleh. Orang yang soleh dan kesolehannya itu disaksikan Rasulullah. Orangnya pekerjaannya sholat, pekerjaannya melaksanakan puasa, enggak pernah lepas dari ketaatan, diakui Nabi sebagai orang soleh. Dinyatakan Nabi yajudu nafsihi, orang yang sangat bagus akhlaknya. Ini Nabi telah menyatakan, menegaskan akan kesolehan seseorang. Tapi gara-gara apa kesalahannya kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Abi Aufa, daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala, berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata'atin. Suatu ketika, kata Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata'atin, lalu bergesa-gesalah ada orang lari datang menemui Nabi. Nabi berada pada kerumunan para sahabat, datang seseorang berlari menemui Nabi, tergopoh-gopoh kemudian berkata, faqala, datang orang itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sabun yajudu binafsihi qila lahu qul la ilaha illallah falam yastati ayyaqulaha. Ya Rasulullah, seorang pemuda yang dikenal begitu baik akhlaknya itu, seorang yang dikenal sebagai ahli puasa dan ahli solat itu, sekarang sedang naza itu sakaratul maut. Tapi ya Rasulullah, setiap kami katakan qilalahu, kami katakan padanya untuk mentalkinkan orang ini, qul, katakanlah wahai fulan, la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, falam yastati ayyaqulaha, dia tidak mampu mengucapkan kalimat itu. Ini mengherankan ini. Dia orang soleh, rajin puasa, rajin sholat, hidup di zaman Rasulullah, enggak bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Lalu Nabi berkata, faqala, Nabi katakan kepada orang yang datang tadi, akana yusalli, orang ini apakah orang ini mengerjakan salat? Qala, dijawab oleh orang yang datang tadi, na'am, ya, benar ya Rasulullah. Orang tersebut orang yang tekun melaksanakan salat. Kemudian mendengarkan itu, fanahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahatna ma'ahu fadakhala ala syabi. Lalu karena melihat Nabi bangun dari duduknya, kata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa, kami juga bergegas bangun bersama Nabi, lalu kami berjalan, kami datang masuk ke rumah pemuda yang sedang nazak sakaratul maut itu. Wa qala lahu, lalu dikatakan padanya, Nabi datang nyuruh orang ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, ditalkini Rasulullah yang mentalkinkan, qul la ilaha illallah, wahai fulan, ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Qala, jawab orang yang sudah nazak itu jawab. Ini tandanya orang soleh, sudah nazak masih bisa ngobrol. Kalau orang biasanya kan sakaratul maut itu sudah diam aja. Ada yang ngorok lama. Nauzubillah min zalik. Nah, ini orang soleh. Masalah cuma nggak bisa ngomong, tapi masih bisa ngobrol. Qala, Nabi bilang, kamu ucapkan la ilaha illallah. Dijawabnya, la astati'u, qol, la astati'u ya Rasulullah, aku enggak mampu, enggak bisa ngomong ini, enggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala, Nabi tanya, walima, kenapa, masalahnya apa? Qila, lalu ada yang berkata kepada Nabi, kana ya'uqu walidatahu,
kana ya'qu walidatahu. Ya Rasulullah, ini orang durhaka sama maknya, durhaka sama ibunya. Walidat, jadi orang tua yang perempuan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahayyatun walidatuhu, apa ibunya sekarang masih hidup? Qalu na'am. Sahabat menjawab, ya benar ya Rasulullah, ibunya sekarang masih hidup. Qala, Nabi berkata lagi, ad'uha, panggilkan ibunya sekarang untuk menghadap aku, kata Nabi. Lalu ibunya dipanggil. Fada'uha faja'at, lalu dipanggillah ibu seorang ini tadi, lalu ia datang. Faqala laha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Nabi kepada seorang ibu tadi itu berkata, ahadza ibnuki, apakah benar ini anakmu? Qalat, perempuan itu menjawab, na'am, betul ya Rasulullah, itu adalah anakku. Qala, maka Nabi SAW berkata, ara'aiti law ujjijat narun azimatun, apakah sekarang kamu melihat kami sudah mengumpulkan kayu bakar? Jadi melihat perkara yang demikian sudah ditalkinkan berkali-kali, orang nazak, Rasulullah kasihan, para sahabatnya kasihan, lalu Rasulullah perintahkan para sahabatnya mengumpulkan kayu bakar yang besar. Bukankah ini anakmu? Benar. Apakah ibu sekarang melihat ini kobaran api yang besar ini? Dilihat. Faqila laki, maka dikatakan, in safa'ti lahu khallaina anhu wa illa ahraqnahu. Wahai ibu, anakmu ini kabarnya memang durhaka padamu. Sekarang kalau ibu mau mensafaati anakmu ini, maknanya kamu mau maafkan kedurhakaan anakmu ini, maka anakmu ini akan kami biarkan. Tapi kalau kamu ibu tidak memberi syafaat, yakni tidak memaafkan kesalahan anakmu ini, kami tidak tega melihatnya, maka sekarang anak ibu akan kami bakar. Itu anak diangkat oleh para sahabat Nabi, akan dilemparkan ke dalam kobaran api itu, karena kasihan melihat kalau enggak mati-mati. Begitu cara Nabi itu meluluhkan hati seorang ibu. Lalu melihat yang demikian itu, sebagaimanapun perasaan sakit hatinya seorang ibu, kalau sudah melihat buah hatinya yang ia rawat sejak dalam kandungan sampai lahir dibesarkan, tidak jugalah tega membiarkan anaknya akan masuk ke dalam kobaran api itu. Maka seorang tadi itu berkata, dilanjutkan Nabi berkata, akunti tasfa'ina lahu, apakah kamu mau mensafaati anakmu ini? Qalat, berkata seorang ibu tadi, ya Rasulullah idzan asfa'u, ya Rasulullah, kalau begitu sekarang aku akan mensyafaati anakku itu. Qala, berkata Nabi, fashhidillaha washhidini annaki qad raditi anhu. Sekarang bersaksilah kamu wahai ibu, bersaksilah kamu kepada Allah dan bersaksilah kamu kepadaku, yakni kepada Rasulullah, bahwa engkau telah ridho terhadap anakmu ini. Qalat, lalu perempuan tadi ini berkata, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, ushiduka, bersaksi kepadamu wahai Allah, wa ushidu rasulaka, dan aku bersaksi kepada Rasulmu ya Allah, anni qad raditu an ibni, bahwa sekarang ini aku telah ridho terhadap anakku. Faqala sallallahu alaihi wasallam lil ghulam, maka setelah ibunya bersaksi demikian itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda yang nazak, yang akan wafat tadi itu, Nabi berkata, qul la ilaha illallah, sekarang wahai ghulam, wahai pemuda, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Faqala, maka seseorang pemuda tadi itu menjawab la ilaha illallah wa mata, lalu dia mati.
Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah yang terakhir, lalu dia mati wafat dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendengarkan orang tersebut telah mengucapkan kalimat tauhid lalu wafat, faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi berkata, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Alhamdulillah, kata Nabi, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan seorang anak ini daripada azab neraka. Ini hadis maknanya, kalau tadi ibunya tidak ridho kepada siapa? Kepada anaknya, maka sudah menjadi kepastiannya bahwasanya seorang anak tadi itu akan diazab di dalam neraka. Oleh sebab itu ibunya ridho, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya. Karena Allah tidak mengazab dalam neraka, Nabi bersyukur dalam ucapannya, alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan seseorang ini dari neraka. Wa fi riwayatin anna hadza syabba yuqalu lahu Alqamah. Dan di dalam riwayatnya seorang pemuda ini namanya adalah Alqamah. Siapa? Alqamah. Wa innahu kana katsirus salati. Sesungguhnya dia Alqamah adalah orang yang sangat banyak melaksanakan salat. Wasyami, dan sangat banyak melakukan puasa. Wassadaqati, dan sangat banyak bersedekah selama hidupnya. Walakinnahu, akan tetapi ia Alqamah kana yu'siru zaujatahu ala ummihi. Selama hidupnya itu pernah lebih mengutamakan istrinya dari ibunya, karena ia dipengaruhi oleh istrinya. Istri itu, makanya wajib punya istri yang solehah itu. Karena istri yang gak solehah menyebabkan kita durhaka pada kedua orang tua kita. Anaknya mau ngirim aja harus izin, Pak. Ketahuan laki-laki ngirim sama emaknya, marah istrinya. Ini kalau istri gak soleh, gak solehah, maka istri harus yang solehah. Yang sudah punya jadiin solehah istrinya, jangan cari lagi. Yang belum dapat cari yang solehah, yang sudah dapat ya istrinya jadikan yang solehah, jangan cari lagi alasan aja ini. Ya, jadikan solehah istrinya, jangan cari lagi. Ya, ini himbauan, doain. Jadi itu sebabnya walakinnahu kana yu'siru zaujatahu ala ummihi. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Ibunya dibiarin gandeng rawat karena istrinya. Anaknya itu yang laki-laki mau ngirimin maknya duit, nyumput-nyumput. Enggak usah nyumput-nyumput, Pak. Benar ini enggak usah nyumput-nyumput. Saya memang belum berkeluarga, tapi bapak-bapak yang sudah, jangan nyumput-nyumput. Enggak ada alasan buat nyumput-nyumput. Orang maknya mau dikirimi duit kok nyumput, bagaimana itu? Ini nih mau suaminya masuk neraka. Hanya melebihi saja. Itu orang tuamu itu 3. 1, orang yang melahirkanmu itu orang tuamu, wajib kamu berbakti. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, orang yang menikahkanmu dengan anaknya. Siapa dia? Mertua. Yang ketiga, orang yang mengajarimu, yakni guru. 3 ini kedudukannya sama. Durhaka pada salah satu dari 3 ini, habis sudah kita. Jadi jangan durhaka sama mak kita kandung, jangan, sama mertua juga jangan, sama ya. Sama juga durhaka sama guru. Begitu juga. Nah, ini Alqamah yang rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat, hanya karena pernah melebihkan istrinya ketimbang ibunya sendiri, sehingga ibunya itu merasa sakit. Enggak ngomong ibunya nih. Alqamah ini enggak paham, dia enggak tahu disalahnya. Tapi di belakangan, oh ternyata ibunya sakit hati, tersinggung. Di akhirnya begitu. Yang mentalkinkan Nabi, bayangkan Rasulullah yang mentalkinkan, enggak bisa ngomong. Bagaimana kalau yang mentalkinkan bukan Nabi? Kita yang mentalkinkan yang banyak dosa ini, udah enggak bakalan. Nabi saja mentalkilkan, enggak bisa mengucap la ilaha illallah. Ya. Maka sekarang ini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal 5 tadi itu. Minimal 5.